Yang saya pakai saat ini adalah yang 6 ampere. 6 ampere aja sudah bisa menghasilkan bunga es seperti ini. Oke, saya punya sebuah box ya. Jadi ini adalah kelanjutan video yang dulu sekali pernah saya buat. Kalau kalian pernah nonton dulu, saya pernah membuat video tentang sebuah elemen pendingin yang bisa menciptakan bunga es hanya dengan diberikan tegangan 12 volt gitu ya. Jadi kembali lagi saya menggunakan power supply 12 volt yang elemennya kemarin itu sudah saya masukkan ke dalam kardus. Kok kardus? Ini gabus gitu ya. Jadi ini dia gabusnya. Kalau saya masukkan, ini ada kipas kecil ya, kalian bisa lihat. Dan di kipas itu ada pendingin. Lalu di dalam sini saya memasangkan sensor suhu ya. Yang dimana sensor suhunya itu nanti displaynya bisa kelihatan di sini ya. Jadi udah kepasang sedemikian rupa. Mungkin saya bisa bilang kali ini saya membuat kulkasnya. Kalau kemarin AC-nya, sekarang kulkasnya. Mungkin lebih tepatnya adalah cool box gitu ya. Jadi dengan diberikan tegangan 12 volt, bisa itu aki, mungkin dicantolin ke aki motor ya, mungkin dicantolin ke aki mobil, atau mungkin dibawa di mobil di perjalanan gitu untuk mendinginkan sesuatu. Kita akan coba. Ini minuman yang tidak dingin ya, kalian bisa lihat minumannya tidak berembun dan ini tidak dingin. Jadi kita akan coba untuk nyalakan dulu kulkas buatan ini. Jadi saya nyalakan, lalu kalian bisa lihat suhunya itu di awal adalah 27,8 ya, 27,8. Dan di bagian dalam kipasnya juga menyala ya. Jadi ini adalah gabus dan saya coba untuk mendinginkan minuman ini. Gimana cara buktiinnya? Ini juga suhu. Mungkin saya juga akan memasukkan minuman yang sudah saya minum ya. Jadi ini udah setengah dan ini juga nggak dingin. Saya akan masukkan juga di dalamnya. Kayak gini mungkin. Muat nggak? Oh muat. Jadi minuman kalengnya juga. Jadi seperti ini. Ya. Dan saya akan tutup pintunya. Kayak gini. Mungkin sebenarnya biar bisa menarik gitu harus ditambal lagi gininya ya. Gabusnya ini biar dia menarik karena nggak mungkin kabelnya belungsutan gini. Dan biar lebih meyakinkan, kita tulis di sini kulkas. Kulkas? Bukan kulkas. Cool case namanya ya. Cool case. Jadi kita lihat suhunya. Wow, sudah turun menjadi 24,6 dan terus turun. Oke teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan kabel sensornya itu masuk di bagian sini. Jadi ini tadinya saya lubangi, sensornya saya masukin. Dan kalau kalian perhatikan suhunya terus turun. Ya. 23 derajat, 6.
Oh ya, terus turun. Dan kita akan biarkan dulu cool case ini menyala beberapa menit ya. Apakah bisa mendinginkan minuman yang tadi saya masukkan itu. Oke teman-teman, sudah beberapa waktu berlalu, kalian bisa lihat suhunya turun sampai 13,9 derajat Celcius ya. Dan kita coba untuk buka cool case ini, kulkas ini. Dan udara di dalamnya cukup dingin ya. Jadi minumannya juga rasanya dingin. Oh, yang ini lebih dingin lagi. Kita akan coba ambil gelas ya. Kalau kita buka tadi itu suhunya turun nggak? Naik nggak? Oh iya, naik. Suhunya jadi naik, jadi 15 derajat. Dan terus naik. Itu karena udara dingin yang ada di dalam box gabus ini tadi udah sempat keluar gitu ya. Jadi kita coba ambil gelas dan kita tuangkan minumannya sebentar. Oh ya, saya lupa kalau di sini nggak ada gelas. Jadi saya pakai aqua, botol plastik yang saya potong ya. Dan saya akan coba tuangin minuman yang sudah saya minum tadi, Fanta. Dan saya akan coba untuk ukur berapa suhu minuman tersebut gitu ya. Jadi sensor suhunya, jadi saya akan ganti, saya akan masukkan sensor suhu yang ini suhu ruangannya 28. Kita akan masukin dulu. Jadi kita akan copot dulu sensor suhu yang ini. Harusnya sih dilubangin aja cukup sebenarnya, nggak usah sampai dibuat box gitu. Oke, kalian lihat begitu sensornya saya bawa keluar, dia suhunya langsung tiba-tiba naik ya. Apalagi kalau dipegang kayak gini, sensornya langsung tiba-tiba naik dia. Nah, sekarang saya akan tuangkan minumannya. Ini sampai nggak ya? Berarti di atas, berarti taruh minumannya dong. Pendek kabelnya soalnya. Jadi saya taruh di sini. Dan saya ambil minuman Fanta grape-nya. Ya. Yang awalnya itu tidak dingin. Sekarang kita akan ukur. Jadi suhunya suhu ruangan 28. Kita akan tuangkan minumannya di sini. Lalu kita ukur berapa suhu minuman Fanta ini. Kalau saya minum ternyata cukup dingin ya. Seperti minuman yang ada di baru keluar dari showcase itu ya. Jadi bukan dari freezer tapi dari showcase. Ya, kalian bisa lihat suhu minumannya stabil di 19 derajat Celcius. Jadi cukup dingin. Minuman ini cukup dingin. Yang awalnya suhunya sama dengan suhu ruangan, dengan box pendingin ini ya suhunya drop sekitar 8 sampai 9 derajat Celcius gitu ya. Jadi kita nggak bisa berharap banyak sebenarnya, karena elemen pendingin yang dipasang di alat ini itu hanya berdaya sekitar berapa ya? Ya kita nggak bisa berharap banyak karena arus
dari elemen ini hanya satu saja, dia cuma maksimum 6 ampere ya. Dan pada saat nyala pun dia nggak sampai 6 ampere. Berbeda dengan yang saya pakai dulu itu 15 ampere. Dan sekarang kita akan coba minuman kalengnya. Oke, suhunya di sini 24 ya. Cukup dingin. Jadi kita akan coba celupkan di sensornya. Ini ya. Dan kalian bisa lihat suhunya juga drop. Juga di 19 derajat Celcius ya. Oke. Suhu minuman ini di 19 derajat Celcius. Cukup dingin juga. Oke, dingin. Cukup dingin teman-teman. Lalu mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah kita bisa membuat cool case ini lebih dingin lagi? Tentunya bisa, dengan menambahkan elemen pendingin yang ada di dalam alat ini. Nanti saya akan bongkar dan perlihatkan ke teman. Jadi kita tambah dia mungkin 3 biji atau 6 biji, bahkan sampai ada bunga esnya. Sebenarnya kalau satu unit aja dia itu ada bunga esnya, cuman sedikit. Tapi kalau kalian menambahkan di paralel gitu ya dalam satu blok pendingin, maka dia akan menciptakan bunga es yang cukup banyak, hampir mirip seperti kulkas-kulkas yang dinyalakan dengan menggunakan listrik, kulkas yang ukuran sangat kecil itu ya. Jadi ini sudah nyala beberapa menit. Mungkin kalau kita perhatikan di sini, itu sirip pendinginnya seperti ada putih-putih itu ya. Ya, jadi dia di tengahnya itu ada bunga es, cuman nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini kalau di sini saya rasakan dia udaranya dingin, cukup dingin, berhembus dari kipas di dalamnya ya. Dan bisa kalian lihat dengan membuka pintu cool case ini aja, suhu yang didapat itu 21 derajat Celcius. Itu kalau AC 21 derajat itu udah cukup dingin di dalam ruangannya. Ini baru satu elemen. Nah, sekarang saya akan copot elemen pendingin ini dan saya akan perlihatkan bunga es seperti apa itu gitu ya. Nah, ini saya sudah lepas dia dari lubang yang saya buat di sini ya. Jadi ini adalah sirip aluminium yang menghasilkan dingin. Kipasnya udah saya copot itu di dalam. Jadi dan sirip satunya itu dia akan menghasilkan panas. Ini adalah elemen pengubah tegangan menjadi suhu dingin dan juga suhu panas gitu ya. Elemennya ada di dalam. Ini ada kabel gitu ya. Jadi elemennya di dalam. Kalau kalian nggak tahu elemen seperti apa, gambarnya itu seperti ini. Dan ini bisa kalian order di tokoduyarsana.com. Ya. Ini dia berair karena tadi kita matikan ya. Jadi ini dalam kondisi mati. Jadi bunga esnya itu berubah menjadi air lagi gitu ya. Sekarang saya akan pasangkan ini sensor suhunya ke sirip pendinginnya untuk mengetahui berapa sih suhu maksimum sebenarnya yang dihasilkan oleh
elemen pendingin ini gitu ya. Kita akan coba untuk nyalakan ulang, tapi tidak dipasangkan kipas gitu. Kita akan nyalakan. Oke, kalian lihat suhunya 21, mungkin itu. Dan sekarang kalian lihat perubahan suhunya sangat drastis sekali ya. Drop sangat cepat sekali. Ini sensor suhunya saya jepit di sini. 15 derajat Celcius. Dan semakin turun teman-teman. 12 derajat Celcius, 11. Dan kalau kalian perhatikan embun bekas es yang mencair ini, dia seperti perlahan mengkristal gitu ya. Mungkin yang saya maksud kurang jelas ya. Ini dia seperti mulai membeku. Dan kalian lihat suhunya sudah drop menjadi 5 derajat Celcius. Oke, minus. Ya. Sensornya masih ada di dalam situ. Kalian lihat. Dan terus minus. Mungkin saya akan potong dulu videonya beberapa saat dan biarkan alat ini menyala, dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman berapa dia maksimum suhu yang didapat. Oke. Ya, udah cukup lama saya menyalakan alat ini, dan seperti yang kalian lihat suhunya jadi minus 8 derajat Celcius ya. Dan di sini kalian sudah bisa lihat ada bunga es yang muncul di sirip-siripnya. Banyak sekali bunga es. Ini hanya menggunakan Peltier 1 biji aja. Belum 6 biji yang seperti saya sarankan gitu ya. Jadi ini hanya Peltier 6 ampere saja. Coba kalian bayangkan elemen pendingin ini dibuat siripnya ini berbentuk kaleng gitu ya. Jadi kaleng minuman kita bisa taruh di sana, dan dengan cepat kita bisa mendinginkan minuman itu. Berbeda mungkin kecepatannya dengan menambahkan kipas di atas sirip ini. Jadi mungkin kurang efektif ya. Lebih efektif mungkin kaleng minumannya kontak langsung dengan bagian yang menghasilkan bunga es ini. Mungkin ada dari kalian yang berpikiran untuk membuat cool box atau kotak pendingin dengan menggunakan elemen ini ya. Kali aja ada. Mungkin ada inspirasi dari video saya ini. Nah teman-teman, itu dia tadi adalah video saya tentang elemen pendingin ya. Jadi elemen pendingin ini bisa kalian gunakan untuk membuat kulkas, atau mungkin lebih tepatnya cool case, tempat yang dingin, atau mungkin kalau yang dijual di pasaran itu namanya adalah cool box ya, cool box. Jadi box yang berfungsi untuk mendinginkan sesuatu, pada umumnya sih minuman gitu ya. Jadi dia bertegangan 12 volt. Kalian bisa hubungkan elemen pendingin ini ke aki mobil. Mungkin dalam perjalanan kita perlu minuman dingin ya, kita bisa mendinginkan dengan alat ini gitu. Ini baru satu elemen pendingin. Belum lagi kalau kalian paralel ada sekitar 6 atau 8 misalkan, bisa aja bunga esnya lebih banyak dan kalian bisa mendinginkan minuman dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Mungkin sekian video saya hari ini. Jika kalian ingin mencari ini di sekitar lingkungan kalian, jika kalian ingin mencari elemen pendingin ini di toko elektronik di dekat rumah atau di daerah kalian gitu ya, kalian bisa menanyakan toko elektroniknya dengan nama Peltier atau TEC. Ya, Peltier atau TEC. Ada dua jenis.
yang saya tahu itu ada yang 6 ampere dan ada yang 15 ampere gitu ya. Yang saya pakai saat ini adalah yang 6 ampere. 6 ampere aja sudah bisa menghasilkan bunga es seperti ini. Oke. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa.